Shalom teman-teman, jumpa lagi dengan Bunda Hani di sini. Saat ini kita mau mengadakan ibadah Paskah anak-anak secara online ya teman-teman. Karena masih masa pandemi COVID-19 ini, kita masih belum bisa bertatap muka secara offline, bertemu di gereja. Jadi kita ibadahnya masih secara online. Gak apa-apa ya teman-teman. Yang penting kita masih bisa memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dimanapun kita berada. Nah teman-teman, karena begitu besarnya cinta Tuhan Yesus sama kita, Tuhan Yesus rela disalib, mati, menebus dosa-dosa kita. Kita mau pujikan Yesus disalibkan karena cintanya. Yuk kita sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan. Yeay! Nah teman-teman, Tuhan Yesus telah disalibkan, lalu Tuhan Yesus mati, bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus menang atas maut. Kita mau pujikan ku menang bersama Yesus Tuhan. Mari sama-sama kita memuji memuliakan nama Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya.
Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau pujikan hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Nah, anak-anak, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berikan tanah hati yang baik supaya firman-Mu dapat tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara melalui lidah bibir hamba-Mu. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik. Kami serahkan acara pemberitaan firman-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat sore anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat sore hari ini kita akan bersama-sama kembali menikmati firman Tuhan. Karena di hari Paskah ini kita tentunya merasa bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan telah membuktikan bagaimana cintanya, kasihnya Tuhan yang telah diberikan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, puji Tuhan, mari anak-anak kita akan bersama membaca firman Tuhan dan kita akan buka Alkitab kita baca di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-45 sampai ayat yang ke-50. Demikian firman Tuhan, Bu Ambar akan bacakan. Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia.
Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pula sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Puji Tuhan, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita memperingati hari Paskah, yang mana Tuhan Yesus telah membuktikan cintanya, kasihnya yang diberikan kepada kita bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, termasuk kepada anak-anak sekolah minggu saat sore hari ini yang mendengarkan firman Tuhan. Nah, lewat Paskah ya kita teringat kasihnya Tuhan, cintanya Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Sehingga Tuhan merelakan nyawanya, Tuhan menyerahkan nyawanya sehingga mati untuk menebus kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, termasuk menebus dosa anak-anak. Nah, orang tua kalian tidak bisa menebus dosamu, saudaramu tidak bisa menebus dosamu. Nah, yang sanggup menebus dosamu adalah Tuhan Yesus. Nah, itu bukti Tuhan Yesus mencintai kita yang sudah percaya kepada Tuhan. Nah, sekarang kita harus tahu kalau Tuhan sudah mencintai kita, apakah kita sebagai orang yang percaya, anak-anak sekolah minggu, apakah engkau mencintai Tuhan Yesus? Nah, sekarang apa yang harus kita buktikan kalau kita sungguh cinta kepada Tuhan? Nah, kita bisa membuktikan cinta kita kepada Tuhan Yesus dengan kita setia beribadah kepada Tuhan, dengan kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini kesetiaan kita, cinta kita yang kita buktikan kepada Tuhan. Ya, walaupun mungkin kita datang beribadah, rumahnya jauh. Nah, kita datang dengan sungguh-sungguh berbakti, beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini bukti kita yang kita buktikan kepada Tuhan, bahwa kita itu mencintai Tuhan. Nah, tentunya kalau kita menerima sesuatu dari orang lain, kita akan mengucapkan terima kasih ya. Nah, demikian kita yang harus kita lakukan kepada Tuhan. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Bentuk terima kasih kita kepada Tuhan yaitu kita sungguh-sungguh setia dan taat kepada Tuhan. Kalau berkebaktian, kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau mendengarkan firman Tuhan, kita dengarkan dengan sungguh-sungguh, tidak usil, ya, tidak mengganggu temannya yang di sebelah. Kita dengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan guru sekolah minggu dengan sungguh-sungguh. Itu ya bukti kita, cinta kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengorbanan Tuhan Yesus itu ya tidak gampang. Pengorbanan Tuhan Yesus itu tidak mudah. Dia mesti harus dicaci maki. Dia juga harus dicambuk. Dia juga harus dihina.
diludahi dan sebagainya. Padahal kita tahu Tuhan Yesus itu tidak bersalah. Tuhan Yesus itu tidak berdosa. Seharusnya yang harus dihina, dicaci maki, diludahi, dicambuk, kita manusia yang berdosa, bukannya Tuhan. Tetapi karena Tuhan Yesus mencintai kita, nah, caci maki, cambukan, tendangan, hinaan, Tuhan Yesus terima untuk menggantikan kita. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita tahu ya, anak-anak, melalui firman Tuhan pada saat sore hari ini ya, tentunya kita sebagai anak-anak sekolah minggu bukan hanya harus sekedar datang kebaktian sekolah minggu, memuji Tuhan, memberi persembahan dan sebagainya. Kita harus melakukan sesuatu untuk membalas cintanya Tuhan yang telah diberikan kepada kita lewat hidup kita. Ya, lewat hidup kita buktikan. Nah, karena apa? Supaya apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, pengorbanan yang dikerjakan Tuhan Yesus, diberikan Tuhan Yesus buat kita, betul-betul ya kita rasakan, betul-betul kita nikmati sebagai anak-anak Tuhan. Nah, oleh sebab itu, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekalipun kita masih kecil, masih anak-anak, masih sekolah minggu, kita sudah bisa harus membalas cintanya Tuhan. Karena kita tahu betapa menderitanya Tuhan, betapa sakitnya Tuhan, betapa susahnya Tuhan untuk menebus kita, untuk menebus dosa kita. Nah, anak-anak, mulai sekarang kita sebagai anak-anak Kristen, anak-anak sekolah minggu, engkau semakin hari sudah semakin dewasa, semakin ngerti. Kita jangan seperti yang dulu-dulu. Kalau dulu kita sekolah minggu masih bermain-main, sekarang kita tidak. Kita sungguh-sungguh ya beribadah kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh memuji-muji Tuhan, kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyerahkan nyawanya. Tuhan Yesus mati untuk mengganti dosa kita, untuk mengganti dosa anak-anak. Coba kalau anak-anak yang disuruh mati untuk mengganti dosa adikmu, dosa orang tuamu, apakah kamu mau? Mau enggak? Tentunya enggak mau. Aku enggak berdosa kok. Aku enggak bersalah kok. Nah, tentunya kita tidak mau. Tapi Tuhan mau melakukan semuanya itu karena demi cintanya, demi kasihnya kepada kita manusia, termasuk anak-anak yang sudah mencintai Tuhan Yesus Kristus. Nah, puji Tuhan, anak-anak, inilah firman Tuhan yang singkat tentang Paskah saat pada sore hari ini yang bisa Bu Ambar sampaikan, supaya dengan firman Tuhan yang kita dengar sore hari ini membuat anak-anak semakin mencintai Tuhan.
ya semakin mengasihi Tuhan, semakin sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Selamat Paskah, biarlah kiranya berkat Paskah senantiasa melimpah dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai engkau sekolah minggu yang setia, yang taat kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kali lagi Bu Ambar ucapkan selamat Paskah. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk lebih setia Tuhan, walaupun kami masih anak-anak, Tuhan memakai kami untuk jadi alat-Mu, dimanapun kami berada dan kapanpun itu. Kami yakin dan percaya Tuhan perlengkapi kami. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik, kami serahkan seluruh hidup masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, kemarin kita juga mengadakan lomba Paskah untuk membuat bento. Ada yang dari roti, nasi, mie, macam-macam. Nah, hari ini tadi kita sudah mendapatkan pemenangnya, sudah dibagikan hadiahnya. Nanti teman-teman bisa melihat ya, ada gambar-gambarnya, bentuk-bentuk bento dari teman-teman. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam lomba Paskah ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati anak-anak, orang tua yang sudah mendampingi, membantu anak-anak membuat kreasi bento untuk lomba Paskah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, ini pemenang lomba bento juara 1. Namanya Yeskiel. Selamat Kiel. Ini juara kedua. Namanya Angelo. Selamat Angelo. Nah, ini juara favorit kita teman-teman. Ada Jovan, Nathanael, Darren, dan yang terakhir adalah Angela. Selamat ya teman-teman semua. Terima kasih sudah berpartisipasi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti ibadah Paskah anak-anak sekolah minggu online pada sore hari ini. Sampai jumpa lagi dalam ibadah Paskah anak-anak sekolah minggu tahun depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.